Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskira Fatimisa Hanato di channel YouTube aku Saskira Fatimisa dan episode My dari 2. Kali ini saya akan menjelaskan topiknya mengenai melakukan kebiasaan melakukan observasi sebelum voting sebuah penghargaan. Jadi gini, setiap tahunnya di musim gugur selalu banyak acara penghargaan. Nah, baru-baru ini acara penghargaan yang baru selesai digelar itu kan organisasi musik. Nah, seiring setelah organisasi musik selesai digelar, sekarang di negeri sendiri yaitu Indonesia memutuskan untuk kembali mengadakan acara penghargaan musik yang sama-sama juluki Grammys Indonesia itu anugerah musik Indonesia. Jadi sepersamaan dari anugerah musik dan anugerah musik Indonesia adalah kedua-duanya negara yang berbeda, tapi sama-sama didominasi oleh vokal terbaik di musik beragam genre. Nah, selain dua penghargaan tersebut, nominasi yang tersebut dikeluarkan yang sudah baru dikeluarkan adalah Indonesian Television Awards dan juga Video Content Creator Awards dan juga Infotainment Awards. Nah, tapi yang disebutin ketiga ini tuh bakal digelar kemungkinan besar adalah akhir September ini. Dan seiring waktu itu juga, kemungkinan besar nominator anugerah Bintang Populer Berita Harian yang ke-35 juga akan keluar kemungkinan pada akhir September atau awal Oktober ini. Jadi kita bersabar aja guys. Jadi bisa dibilang kenapa musim gugur itu sebenarnya banyak penghargaan, karena untuk menutup tahun seperempat dalam setahun itu kan selalu ada acara penghargaan di industri musik. Tapi salah satunya adalah di bidang seni musik, film, dan konten kreator lainnya ya. Oke, jadi berkaitan dengan disebut, banyak yang menduga sebagai seorang pemvoting ya, kita kadang sering melakukan kesalahan voting ketika tidak melakukan dengan benar. Kenapa? Karena itu kebiasaan itu kita belum lupa melakukan observasi. Observasi adalah pengamatan nominator terlebih dahulu sebelum di voting. Ini tujuannya adalah supaya kalau kita melakukan voting tersebut secara berulang-ulang, kita akan ingat-ingat terus. Seperti contoh saya, dari selama 2 tahun terakhir yang lalu itu kan saya kan pernah sering tuh observasi nominator nih. Jadi observasi terlebih dahulu sebelum di voting. Kenapa? Jadi itu menjadi kesalahan saat voting yang tidak benar. Kalau sudah berubah ya bisa bebas ya, asalkan dengan nominator yang sama tetap observasi. Nah, selain untuk mengatasi kesalahan, ada beberapa penting harus prosedur untuk melakukan observasi. Yang pertama adalah di posisi apapun harus bikin profilnya. Profil baik itu aktor, aktris. Nah, tujuannya supaya kita tahu bagaimana kehidupan seorang awalnya karir seperti apa. Terus kemudian yang kedua ketika memvoting, kalau jika misalkan persyaratan voting itu kan berbeda-beda ya. Kalau misalkan nunggu 10 menit harus 10 menit habis voting lagi. Kenapa? Jadi kalau kita memvoting setiap hari, maka kita pasti hasilnya pada saat malam puncaknya itu kan juga menentukan siapa yang menang. Ya seperti saya contoh waktu itu sih, saya udah belajar berpengalaman banget memvoting nominator apapun itu harus observasi kalau benar-benar berkali-kali, tapi harus dihafalkan ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa memudahkan proses penghafalan. Jadi seperti layaknya kita belajar menghafal mata kuliah pelajaran pada saat persiapan ulangan atau pengujian, pemula menghafal nominator itu juga berperan penting ya saat melakukan observasi. Kenapa? Untuk bisa mengingat kembali jika perlu gunakanlah tulis tersebut di notepad khusus untuk menentukan nominator. Kenapa? Ini tujuannya supaya bisa ingat guys. Jadi pada saat nanti sudah nggak bisa voting lagi, kita pasti akan ingat nih untuk keperluan akan datang. Kemudian yang keempat kebiasaan voting observasinya ya, kalau kita dengan bantuan satu peran, misalnya dengan satu peran alat peranti. Jadi satu alat peranti itu adalah bahasa Melayunya untuk perangkat keras ya, kayak laptop, HP. Jadi kalau sudah selesai ya, nggak usah voting lagi ke udah valid, tapi cukup sesuka hati aja. Jadi kita perlu melakukan observasi. Dan yang terakhir adalah kebiasaan melakukan observasi ini juga sangat berperan penting sekali untuk mengingat-ingat untuk membuat postingan dengan bantuan postingan tuh supaya bisa apa. Baru setelah itu jangan dihafalkan lagi, harus dihafal terlebih dahulu dengan bentuk foto dalam bentuk sosial media supaya bisa lebih mudah. Oke, jadi saran saya buat kalian semua yang merasa menggambar idola kalian masing-masing, baik dari Indonesia, Malaysia ataupun dari seluruh dunia, jangan lupa sekali-kali kan harus selalu melakukan observasi, jangan membuat prediksi yang tidak benar ya, supaya hasilnya tuh bisa menguntungkan bagi para nominator untuk menang, untuk mencapai penghargaan itu nanti. Ya kita doain aja semoga nanti acara penghargaan berikutnya yang misalnya Indonesian Television Awards tanggal 22, Infotainment Awards ya kemungkinan sebetulnya kan kalau tanggal 28 tuh biasanya kan sudah selesai, tapi
kadang acara nominator tersebut tuh kan kalau SCTV ya nih, terutama nih, biasanya diselenggarakannya nggak semestinya hari Jumat, bisa jadi hari tergantung hari tersebut. Oke, tuh video kali ini juga bisa manfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen dan Oke, jangan sebelum kita menutup itu, saya juga mempersiapkan Anda melakukan observasi terlebih dahulu sebelum membuat nominator, supaya hasilnya menjadi lebih berguna dan para idola pun akan tetap menang sesuai dengan hasil kerja keras memvoting kalian. Oke, tuh video kali ini juga bisa bermanfaat dan juga sudah follow sosial media aku, komen juga subscribe channel aku di sini untuk lebih tahu apa kaidah pendapat kalian mengenai video ini untuk melakukan observasi sebelum memvoting semua nominator pada sebuah acara penghargaan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.